Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah rekomendasi adapter charger yang support buat ponsel Infinix Supercharger 33W yang bisa keluar desimalnya. Ini diantaranya ada 4 yang akan saya teskan kali ini, mulai dari ada Vention 70W, kemudian ada Vention gandas ini 45W, dan ada ini dari Infinix sendiri, Infinix GAN 33W, terakhir nanti dari KIP 65W. Nah, seperti apa performa keempat adapter charger ini untuk mencharging ke ponsel Infinix Supercharger 33W? Apakah keluar desimalnya atau tidak? Simak videonya. Sebagai dasar tes, coba saya tes dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel dahulu ya. Lihat Infinix 33W. Nah, pertama coba saya gunakan kabel bawaan dahulu. Nah, tapi kalau saya lihat, saya rasakan gitu ya, kabel bawaannya ini, lihat, ini kabel bawaan dalam paket pembelian. Saya kasih tulisan SC Supercharger 33W. Nanti kalau dirasa performanya kurang maksimal, saya ganti dengan menggunakan kabel lain ya, yang performanya maksimal. Harap maklum karena kabelnya ini usia pakainya sudah sekitar 3 tahun lebih kan gitu. Ya, ini saya hubungkan sekarang. Sebentar, malah mati ya. Nah, sebentar, seperti ini, mungkin colokin lagi. Nyala, kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah nyala. Start dari baterai 9%. Nah, ini adapter charger bawaan plus kabel bawaan. Supercharger aktif 33W, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sebagai dasar tes saja, nanti sebagai pembanding untuk adapter charger lain plus kabel lain juga yang aktif DC dengan seteru daya 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 17. Lihat, ini masih naik terus dayanya. Oh, masih bagus kabelnya ini, lihat. 19, 20. Nah, lihat ini ya. Jadi tidak perlu saya ganti dengan kabel lain. Lihat, dia sudah jalan di 22W. Nah, lebih 22W lebih 23. Nah, kita tunggu sebentar sampai di 24W. Nah, maksimal jadi di 24W. Nah, ini kabel bawaan plus adapter charger bawaan ya, segini performanya dari teori 33W. Maksimal di 24W, saya catat itu. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya juga lumayan ya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 94 mV. Nah, coba kembali lagi ke sini, 23. Nah, jadi saya catat ya, 23 atau 24 versus Ripple-nya tadi di 90-an. Pertama tes Infinix GAN charger 33W. Nah, seperti ini. Kemudian dia dilengkapi dengan dual port. Satu port USB-C dan satu port USB-A. USB-C 33W maksimalnya, USB-A 24W. Nah, kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi, dia seperti ini spesifikasinya, silahkan dibaca sendiri. Nah, ini harganya lumayan murah, di bawah 100.000. Di dalam paket pembelian kita sudah dapat kabel PD. Nah ya, kalau adapter bawaan kan USB-A to C ya. Nah, biasanya kalau mulai di luar dari bawaan ponsel, walaupun Infinix ya, sama-sama brand ponsel yang sama, dia menggunakan sistem C to C. Nah, lihat dia seperti ini kabel bawahnya. Oke. Sekarang saya coba untuk charging ke ponsel Infinix-nya. Start dari baterai 11%. Ada desimalnya, supercharger aktif. Biarkan ponselnya standby. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Lihat dayanya masih negosiasi. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, sepertinya sudah mencapai titik daya maksimal 19,8W. Anggap 20W. Dengan seteru daya 8,7 volt kali 2,2 ampere. Tadi kalau menggunakan adapter bawaan ponsel 24W, selisih anggap 4W. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, nilai Ripple-nya cukup bagus, tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 46 mV dibandingkan dengan adapter bawaan tadi 90, ini 46. Lebih bagus ini, lebih rendah ini ya nilai Ripple-nya, maksud saya. Vention gandas charging 45W. Nah, oke. Ini dia dilengkapi dengan dual port USB-C seperti ini. Nah, kemudian kalau pengen tahu dari sisi spesifikasi, dia ada di sini, bisa dilihat ini. Nah, ya lihat. Silakan dilihat ini, model FCD maksimal daya 45W. Nah, ketika dibagi dua ya seperti ini, silakan dipahami sendiri. Dari sisi tampilan cat dan kombinasi warna cukup bagus sekali, sangat elegan. Oke, sekarang saya teskan ke Infinix 33W lewat jalur PD. Nah, karena ini rata-rata GAN charging itu lebih difokuskan jalur PD. Apakah keluar desimalnya atau tidak, mengingat adapter charger merek pihak ketiga. Ya, kita lihat saja. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu.
start dari baterai 13%. Ternyata tidak ada desimalnya ya. Nah, kita lihat ini. Nah, mungkin portnya salah. Nah, coba saya ganti. Karena tidak ada desimalnya, saya ganti port yang sebelah sini. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Nah, kita tunggu sebentar. Tidak ada desimalnya. Ya tidak apa-apa. Wong namanya merek aftermarket lah ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat PPS. Nah, kalau PPS ini kabar gembira. Biasanya dayanya di atas 18 watt. Nah, kita tunggu. Lihat sudah jalan di 15 watt, 16 watt, 17 watt, 18 watt, 19 watt, 20. Nah, walaupun tidak ada desimalnya, tapi dayanya menyamai dengan yang ada desimalnya. Lihat tadi maksimal di 24 watt. PPS yang aktif dibandingkan dengan adapter charger Infinix 33 watt tadi ya, yang XC yang gun charging. Bagus ini dayanya di 22 watt stabilnya. Lihat. Nah, itu. Cuman bedanya tidak ada desimalnya saja. Menurut saya lebih suka ke Vanson karena yang saya lihat itu daya. Saya pause secara menghasilkan nilai ripple atau VPP 43. Nah, lebih rendah ini dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Infinix 33 watt. Lihat ripple-nya, selisih 50%. Lebih rendah Vanson 45 watt. Keep gun charging 65 watt. Nah, ini yang seri Gun Pro, tulisannya seperti ini. Kemudian yang saya suka dari adapter charger ini ada 4 port yang memiliki fungsi berbeda-beda peruntukannya. Cukup detail. Keep ini, lihat ini. Dia ada gambar laptopnya USB-C 1, dia ada gambar ponsel USB-C 2, kemudian ada gambar ponsel juga USB A2, dan ada gambar jam tangan atau mode daya rendah. Lihat, A1. Jadi ini aman dibuat TWS berdasarkan tes saya. Silahkan explore postingan saya terdahulu ya. Sudah saya teskan ke TWS. Sekarang fokusnya di Infinix. Oke. Kalau pengen tahu secara keseluruhan dia seperti ini. Ada tulisannya keep. Kemudian ini ada LED-nya yang akan nyala ketika dihubungkan ke listrik. Selebihnya dia seperti ini. Kalau pengen tahu yang lainnya, lihat dia ada berbagai macam logo keamanan seperti ini. Dan dia spesifikasinya ada di sini. 50% di sini ya. 50% di sini. Nah ya. Intinya daya maksimalnya di 65 watt. Sekarang saya hubungkan dengan saya ambil yang anggap lewat jalur USB-C yang gambar laptop saja. Coba saja. Oke, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Start dari baterai 15%. Nah, lihat cukup bagus. Ada desimalnya supercharger. Nah, ya, keep. Lihat sekali lagi kalau tidak percaya, keep. Nah, ini lihat ada LED-nya yang nyala warna biru. Sekarang biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif PD 3.0. Dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Lihat ini. Nah, sekarang sudah di 18 watt. Nah, kita tunggu sebentar sampai daya maksimalnya berapa. Nah, lihat ini. Sudah di 20 watt. Nah, dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2, sekian ampere. Lihat sudah jalan di 22 watt. Nah, ini menurut saya ini kurang lebih ya setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Kalau tadi adapter charger bawaan ponsel kan 24 watt. Ingat, seiring dengan penambahan baterai yang ada di ponsel ini, pasti dayanya akan turun daya maksimalnya untuk keamanan dari ponsel itu sendiri. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, sayangnya nilai ripple-nya tapi turun. Lihat ini. Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 84 mV. Nah, kurang lebih setara dengan adapter charger bawaan ponsel ya. Nilai ripple-nya tadi kalau bawaan ponsel di 90-an. Terakhir, Vanson Gandas Charging 70 watt. Nah, ini salah satu adapter charger favorit saya. Sering saya pakai untuk aktivitas tes konten. Oke. Kalau pengen tahu secara tulisan Vanson di sini. Kemudian di sini ada tulisannya Vanson 70 watt Gandas. Nah, ini oke. Kita lihat dari sisi port, lihat dual USB-C dan 1 USB-A. Sekarang kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini, silahkan dipahami sendiri ya, atau silahkan dibaca sendiri. Sudah jelas? Oke, sekarang secara keseluruhan tampilannya dia seperti ini. Langsung saya teskan ke ponsel Infinix 33 watt. Nah, tadi kalau yang Vanson 20 watt tidak muncul desimalnya, tapi dayanya setara dengan Infinix 33 watt adapter terbawahnya. Lihat ini, saya hubungkan sekarang, kita tunggu sebentar. 17% start baterainya. Lihat supercharger aktif ada desimalnya. Sekali lagi dengan menggunakan Vanson 70 watt. Nah, oke, biarkan ponselnya standby.
Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC. Untuk dayanya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai titik daya maksimal di 22 watt. Nah ya, kurang lebih ya menurut saya setara lah dengan menggunakan adapter bawahnya. Kenapa kok dayanya lebih rendah dari adapter bawahnya? Karena daya baterainya sudah mengalami penambahan. Daya baterai nambah, daya di sini turun. Ya, rasionalnya seperti itu. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, dayanya setara, kurang lebih setara lah ya, atau 11-12 dengan adapter bawaan ponsel, tapi Ripple-nya sangat rendah. Lihat ini. Ini jos untuk keamanan atau dari keawetan baterai yang device kita charging kan. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai Ripple 33 watt dibandingkan dengan semua adapter yang sudah saya tes dibuat Infinix 33 watt ini yang paling rendah. Lihat ini. Nah ya, cukup jempol buat Vention 70 watt ini. Tes speed charging dan temperatur Infinix XC dan 33 watt ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Pertama kita cek dahulu sistem baterai atau charging yang ada pada ponsel Infinix Hot 30 ini. Lihat nanti start dia dari baterai 5%. Kalau 5% secara mAh itu 250 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitasnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5% sudah saya hubungkan. Supercharger aktif 33 watt ada desimalnya karena yang saya kejar ini speed chargingnya. Jadi saya buat mode ponsel mati. Biar speed chargingnya semakin bagus atau efisiensinya semakin bagus, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Lihat ini pada detik ke 58 detik atau 1 menit, dia secara stop kontak ini ya, nanti saya kontrolnya mencapai 24 watt. Selanjutnya ini nanti saya kontrol lewat stop kontak karena saya menggunakan tidak menggunakan USB Dr. Vinirsi atau Kosi. Kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat ini 30 menit dia terisi pas 50%. Cukup bagus sekali. Kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak. Saya kontrolnya. Lihat tersisa daya 15 watt dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger dahulu. Nah lihat ini temperatur adapter chargernya mencapai, lumayan panas ya. Sebentar, nah ini lihat 46, 48. Lihat paling panas dia 48 atau 47. Nah lumayan, belum panas menyengat, masih agak panas tapi tidak terlalu menyengat. Biasanya kalau di atas 55 baru panas menyengat. Kita cek dari sisi ini temperatur ponsel aman. Nah biasanya kalau supercharger 3 watt itu 30 menit terisi di atas 50%. Nah ini karena dayanya lumayan rendah sehingga terisi 50%. Kira-kira seperti itu keterkaitannya, sehingga berdampak pada temperatur adapter charger yang tidak terlalu panas. Daya rendah, temperatur adapter charger tidak terlalu panas. Daya tinggi, temperatur adapter charger biasanya keterkaitannya itu panas. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam 17 menit telah berlalu. Kita cek layar yang ada di ponsel. Lihat ini indikator chargingnya mati, artinya sudah terisi penuh. Saya buktikan untuk menyalakan layar ponsel. Lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam 17 menit. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak, tersisa daya 7 watt. Jadi kesimpulannya keempat adapter charger ini cukup recommended buat teman-teman yang ingin cari adapter charger buat Infinix supercharger 33 watt. Cuman ada beberapa variasi pengetesan yang menghasilkan sebuah sistem yang berbeda. Contoh untuk Infinix 33 watt ini, dia secara output mentok di 19, sekian watt dibandingkan dengan adapter bawaan tadi mencapai di 24 watt. Secara Ripple bagus, dia lebih rendah dibandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel. Nah, oke. Kemudian yang lainnya secara ada desimal ini juga bagus. Skip. Dia ada desimalnya dengan daya di atas 21 watt. Cuman sayangnya nilai Ripple-nya agak tinggi. Nah, ya tapi dalam kategori masih aman menurut saya. Nah, yang paling bagus ada di ini Vention 70 watt.
dia ripple-nya rendah, dayanya juga bagus, 11-12 atau kurang lebih sama lah ya, dengan menggunakan adapter bawaan ponsel di area sekitar 21 sampai 24 dan ada desimalnya. Dengan ripple yang rendah banget ini di angka sekitar 40 sampai 30-an. Nah, yang lumayan agak bagus ini Venson Gandas Charging 45, tapi sayangnya dia secara desimal tidak ada muncul desimalnya, tapi secara daya setara kurang lebih di 21 atau 22 watt ya, kurang lebih ya sama lah ya, kayak adapter bawaan Infinix. Nah, ripple-nya juga rendah. Nah, tergantung teman-teman ingin mencari adapter charger yang seperti apa. Kalau saya lebih recommended yang Venson 70 watt ini. Nah, dari sisi tes speed charging, coba tadi saya ambilkan yang dayanya paling rendah, Infinix 33 watt ini. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 17 menit. Padahal saya ambilkan daya yang paling rendah. Andaikan saja saya ambilkan daya yang lumayan tinggi, misalnya Venson 70 watt, pasti daya kecepatan speed chargingnya lebih cepat dibandingkan ini. Nah ya, sekali lagi terserah teman-teman ingin mencari adapter charger seperti apa. Kalau ingin cari yang harganya murah ya ambil ini. Tapi ingin cari yang speed chargingnya atau dayanya bagus, ripple-nya rendah, bisa pakai Venson 70 watt ini ataupun 45 watt. Atau pengen cari yang multifungsi, bisa digunakan untuk TWS aman ataupun untuk Infinix yang ada desimalnya, bisa pakai KIP 65 watt ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes rekomendasi adapter charger buat Infinix Supercharger 33 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli keempat adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.